dan membicarakan tentang Dewa Matahari, sehingga kita bisa mengetahui hal yang menarik dari pembicaraan ini. Sebagian raksasa percaya bahwa Dewa Matahari akan menjadi pembebas, namun sebagian raksasa lainnya percaya bahwa Dewa Matahari sebenarnya akan menjadi penghancur. Jadi pandangan dan kepercayaan orang terhadap sang dewa itu tidak selalu sama, melainkan ada dua versi berbeda. Selama ini kita hanya berpikir bahwa Nika adalah sang pembawa kebebasan, tanpa tahu jika ternyata ada pula kepercayaan lain bahwa Nika akan membawa kehancuran. Maka dari itu, sekarang menjadi lebih jelas mengapa Loki yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Matahari pernah bilang pada Luffy beberapa waktu yang lalu bahwa dia akan menghancurkan dunia. Itu karena Loki menganut kepercayaan tentang Dewa Matahari sebagai sosok penghancur, bukan pembebas seperti yang dipercaya oleh sebagian orang lainnya. Berhubung kisah tentang Dewa Matahari Nika berasal dari Elbaf, maka dalam arc ini kita semakin mengetahui banyak hal mengenai sang dewa itu. Masih ada lebih banyak fakta menarik tentang Nika yang akan terungkap satu persatu dalam cerita di negeri para raksasa ini. Dengan begitu, maka Luffy juga pasti akan semakin mengenal sosok Nika, sehingga dia bisa lebih memahami tentang kekuatan apa sebenarnya yang dia miliki. Dua perspektif tentang satu dewa mengindikasikan bahwa semua dewa pun memiliki beberapa pandangan. Dewa Matahari Nika di satu sisi dipandang sebagai pembebas, dan di sisi lain dipandang sebagai penghancur. Dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi juga sama. Ada yang memandangnya secara positif, dan ada pula yang memandangnya dengan negatif. Namun meski begitu, setelah Luffy menyelamatkan Elbaf dari kehancuran, maka orang-orang yang memandang Nika sebagai penghancur akan merubah perspektifnya dan sama-sama setuju bahwa Nika adalah sosok pembebas. Setelah memperdebatkan apakah Nika akan menjadi pembebas atau penghancur, kini para raksasa menceritakan kepada bajak laut Jerami mengenai kisah 6 tahun lalu, di mana Loki menghabisi Raja Harald. Seperti yang kita tahu, sejak beberapa chapter lalu, para raksasa memang sudah bilang bahwa Loki menghabisi ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis legendaris yang menjadi harta turun-temurun dalam keluarga kerajaan Elbaf. Namun sekarang ini para raksasa menambahkan hal menarik lain. 6 tahun lalu, ketika Loki mengalahkan Raja Harald dan mengamuk di Elbaf, orang yang menghentikannya adalah sang si rambut merah. Tak heran sang begitu dihormati oleh banyak penduduk di sana, karena dia memang memiliki jasa yang besar terhadap negeri itu. Walaupun Sans adalah orang luar, tapi dia bisa dianggap sebagai pahlawan di Pulau Elbaf. Bila kita ingat kembali, Angkatan Laut pernah bilang bahwa Sans mulai diakui sebagai Yonko 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu adalah waktu yang sama ketika dia mengalahkan Loki. Hal ini bukan kebetulan, melainkan memang berkaitan satu sama lain. Pemicu utama Sans menjadi Yonko adalah karena dia berhasil mengalahkan Loki, sama seperti Luffy yang diakui sebagai Yonko ketika dia berhasil mengalahkan Kaido. Jadi di sini diketahui bahwa Loki juga di masa lalu merupakan sosok yang sangat berpengaruh di kalangan dunia kriminal, sehingga ketika Sans mengalahkannya, Sans langsung diakui sebagai Yonko. Dan cerita memperlihatkan Zoro yang sedang berbicara dengan Luffy mengenai Loki. Sang pendekar pedang dalam bajak laut Jerami itu penasaran apakah pangeran bernama Loki yang dibicarakan oleh para raksasa memang benar-benar kuat, sehingga dia pun ingin segera pergi melihatnya. Seperti yang kita tahu, Zoro memang tipe orang yang tertarik jika mendengar soal orang yang kuat. Luffy, Zoro, dan Nami pun pergi mengambil kunci untuk membuka rantai Loki. Kunci itu berada di suatu tempat di desa. Kemudian mereka berniat ke dunia bawah untuk melepas Loki yang sedang ditahan di sana. Sejak awal, Luffy memang sudah membuat kesepakatan untuk melepaskan Loki, sehingga tak heran bila si topi jerami ini akan melakukan apa yang sudah dia janjikan. Sebenarnya, alasan lain mengapa Zoro ingin pergi ke tempat Loki karena dia juga khawatir jangan-jangan Loki membohongi Luffy soal kesepakatan mereka. Jadi selain karena penasaran untuk melihat Loki yang digadang-gadang sangat kuat, dia juga ingin menemani sang kapten. Sedangkan untuk Nami, alasan dia ikut karena dia khawatir Luffy dan Zoro tidak bisa mencapai tempat tujuan dengan benar, sehingga Nami pun perlu ikut untuk memastikan. Setelah itu, dunia bawah disorot. Diperlihatkan dua orang berjubah misterius telah berada di tempat itu. Mereka adalah kembaran Sans dan si wanita yang berbalut perban. Dari chapter yang lalu, keduanya memang mencari informasi mengenai Loki, karena tujuan utama kedatangan mereka ke Elbaf berkaitan dengan sang pangeran tersebut. Mereka pun telah berhasil mengetahui di mana Loki berada, sehingga mereka bergerak dengan cepat pergi ke dunia bawah. Dua orang kesatria suci itu telah sampai ke dunia bawah tempat Loki berada. Ketika bertemu dengan Loki yang sedang dirantai di pohon Adam, mereka mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Rupanya, mereka datang untuk merekrut Loki menjadi anggota kesatria suci. Ini sangat menarik, sebab sebelumnya banyak orang mengira bahwa syarat untuk menjadi kesatria suci harus berasal dari kalangan Tenryubito. Namun ternyata tak harus Tenryubito yang bisa menjadi kesatria suci, tapi juga bisa dari orang luar asalkan dia sangat kuat dan dapat berguna untuk pemerintah dunia. Loki merupakan orang dengan reputasi yang cukup menakutkan. Pada masa lalu, dia telah melakukan berbagai hal luar biasa dan mengukir nama besar di dunia yang membuat dia mendapatkan bounty spesial dari pemerintah dunia sebesar 2,6 miliar beri. Maka dari segi kualitas kekuatan, layak untuk direkrut menjadi anggota kesatria suci yang baru. Tapi seperti yang bisa kita tebak, Loki tentu menolak tawaran itu. Dia sama sekali tidak berniat menjadi salah satu dari para kesatria suci yang bekerja untuk pemerintah dunia. Sepertinya pihak pemerintah dunia tidak menyelidiki lebih dalam tentang sifat dan karakter Loki terlebih dahulu. Sosok seperti Loki tentu akan menolak tawaran tersebut, karena Loki adalah orang dengan prinsip yang sangat kuat. Para raksasa biasa saja memiliki prinsip yang sangat kuat dan tidak mudah tunduk kepada musuh. Apalagi Loki yang merupakan pangeran Elbaf, tentu prinsipnya tidak
tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Mendengar sebuah penolakan jelas membuat kesatria suci langsung tersinggung. Mereka tak bisa terima bila rencana dan tujuan mereka gagal di sana. Kesatria suci yang merupakan kembaran Sangs tentu tidak mau membuat ayahnya yaitu Galing Vigarland menjadi kecewa. Galing kini sudah diangkat menjadi Gorosei baru, dan jika kembaran Sangs yang kini menjadi pemimpin kesatria suci yang baru gagal menjalankan misi, tentu itu juga akan mempermalukan Garling di hadapan Gorosei lain. Bagaimanapun juga, misi untuk merekrut Loki ke dalam kesatria suci harus berhasil. Entah pakai cara apapun atau kekerasan si kembaran Sangs itu beraksi, yang beraksi lebih dulu adalah si wanita kesatria suci yang terlihat sudah sangat kesal dengan jawaban Loki. Tapi sebelum itu, dikonfirmasi terlebih dahulu bahwa nama dari wanita kesatria suci tersebut adalah Gunko. Sayangnya, untuk kesatria suci yang mirip dengan Sangs, masih belum diperkenalkan siapa nama aslinya. Gunko berniat untuk melancarkan serangan kepada Loki. Dia menunjukkan sedikit kemampuannya di sana dengan memunculkan lengan panjang yang terbuat dari perban. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, sang kesatria suci wanita itu memang memiliki kekuatan yang berkaitan dengan perban. Bisa dibilang keadaan Loki sekarang dalam bahaya besar karena dia tidak bisa berbuat banyak dengan kondisinya yang terikat dengan rantai batu laut. Dengan rantai batu laut berukuran besar yang membelenggu tubuh Loki, Loki kini menjadi hampir tidak berdaya karena dia adalah pengguna buah iblis. Dia memang masih bisa menggunakan sedikit hakinya seperti menggunakan Kenbushoku haki beberapa saat. Namun itu tentu tidak cukup untuk menghindari semua serangan yang akan dilancarkan oleh kesatria suci. Untung saja sebelum serangan Gunko mencapai Loki, datang seekor serigala raksasa. Loki pernah bilang bahwa sejak kecil dia sudah berteman dengan para monster yang ada di sana. Jadi tidak heran sang serigala itu tidak bisa membiarkan ada orang yang mencoba melakukan hal buruk pada Loki. Namun serigala itu tentu bukan tandingan sang kesatria suci. Mereka bisa menanganinya dengan mudah. Mereka pun mengancam akan menghabisi serigala itu jika Loki tetap menolak tawaran mereka menjadi kesatria suci. Bahkan tidak cuma serigala, Loki sendiri juga akan dibunuh. Tapi Loki tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau menerima tawaran dari dua orang asing itu. Loki bahkan berkata, jika memang sudah takdir sang serigala itu mati di tangan mereka, maka biarlah itu terjadi. Sebab bagi Loki, pejuang sejati tidak akan mengeluh soal kematian. Loki juga akan fokus memakai amarahnya untuk menghancurkan dunia. Semakin orang-orang membuat dia marah, maka semakin besar keinginannya untuk membawa dunia menuju akhir. Chapter pun berakhir di sana dengan menampilkan keadaan yang panas dan menggantung antara Loki dengan kesatria suci. Ini menjadi semakin menarik karena tadi Luffy, Zoro, dan Nami hendak pergi ke dunia bawah Elbaf. Luffy ingin membawa kunci rantai Loki untuk membebaskan sang pangeran itu dari belenggu. Namun tanpa sepengetahuan mereka bertiga, di sana juga ada kesatria suci yang akan menjadi dua musuh kuat dan berbahaya. Tak lama lagi, Luffy, Zoro, dan Nami akan segera bertemu dengan dua orang itu. Sangat menarik bagaimana reaksi Luffy ketika dia melihat sosok yang mirip dengan Sangs itu dan apa yang akan terjadi dalam pertemuan yang unik tersebut. Untung saja Zoro ikut Luffy ke tempat di mana Loki berada, sehingga pertarungan akan menjadi lebih seru. Luffy juga tidak akan terkecoh oleh sosok kembaran Sangs yang ada di sana, karena Zoro pasti